kita boleh mengenal apa itu doa rosario. Malam hari ini kita mau bersama-sama kembali mengikuti pengajaran yang akan disampaikan oleh Romo Beni Pang yang sungguh kita percaya akan membangkitkan kembali, akan menumbuhkan iman kita lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau ajak kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam sepanjang hidup kami. Bapa, terima kasih karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah lepas dari hidup kami. Berkat dan kemurahan-Mu selalu Engkau curahkan bagi kami. Jika malam hari ini kami boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, kami tahu Tuhan, itu juga karena kemurahan-Mu atas kami semua. Bapa, terima kasih. Kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah nyatakan kasih-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, yang mengajarkan begitu banyak hal kepada kami. Mengajarkan bagaimana kami harus mengasihi. Mengajarkan bagaimana kami harus sungguh-sungguh taat dan percaya serta berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh keberadaan diri kami. Waktu kami yang terbaik malam hari ini untuk boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Mari Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir persekutuan doa malam hari ini. Kami rindu merasakan kasih, jamahan dan urapan-Mu di tempat dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai setiap kami semua. Segala doa dan ucapan syukur ini Bapa, kami naikkan di hadapan-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan Yesus pada saat di atas kayu salib, Dia memandang Bunda Maria dan murid yang dikasihinya. Dia berkata kepada Bunda Maria, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya dia berkata, "Ini ibumu." Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, maka malam hari ini mari kita mulai persekutuan doa kita dengan memadahkan satu pujian penghormatan kita kepada Bunda Yesus Kristus, Bunda kita semua, Bunda Maria. Karena Engkau Bunda kami, terimalah salam, terimalah pujian penghormatan kami. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Engkau Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat segala yang sudah Kau berikan di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala doa dan ucapan syukur ini Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada berkat Tuhan malam hari ini di tempat ini, dimanapun kita berada. Amin. Yang mengatakan amin boleh lambaikan tangan, boleh acungkan jempol, katakan, Tuhan, aku bersyukur, aku punya Engkau, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Hanya Kau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. puji Tuhan, beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami, Allah yang berkuasa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kepada Romo Beni kami katakan selamat datang, selamat bergabung. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau masuk, kita mau menikmati kasih-Nya lebih lagi. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu hingga saat ini. Kami rindu, kami boleh masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, kami boleh menikmati lebih dan lebih lagi kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada satu kekuatan yang baru. Di dalam Engkau ada damai, ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Dan di dalam Engkau Tuhan, kami boleh rasakan, kami boleh nikmati ketenangan di dalam hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk berada di dekat-Mu senantiasa. Oh Yesus.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Benar Tuhan, di dalam Engkau ada ketenangan hati kami. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu.
kaya rala kamaya la kasi. Shikiara la yara la kaya rala kamaya la kasi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk segala yang sudah boleh kami nikmati Tuhan. Amin. Kami boleh merasakan begitu dekat dengan Engkau. Amin. Kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih juga untuk malam hari ini Tuhan. Sebentar kami rindu mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Kami rindu mendengarkan pengajaran-Mu melalui anak-Mu, Romo Beni Pang, yang sudah Engkau persiapkan untuk boleh menyampaikan firman dan kebenaran-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang sudah berkati dia, Engkau yang sudah urapi dia, pakailah anak-Mu ini untuk menyampaikan segala kerinduan-Mu, segala pengajaran-Mu bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya setiap firman-Mu yang tertabur malam hari ini tidak akan kembali kepadamu sia-sia. Tapi kami percaya Tuhan, ada satu berkat yang Kau curahkan yang akan bertumbuh di dalam hati kami. Dan sungguh boleh menumbuhkan iman kami lebih dan lebih lagi. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin baik, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami sungguh menyiapkan hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Romo kami persilahkan. Shalom, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Dengan Anda sekalian, salam dari Kota Abadi Roma. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang doa yang sudah kita punyai, doa yang populer di antara kita semua, yaitu doa Rosario. Tapi begini, merenungkan tentang doa Rosario tanpa paham sungguh-sungguh tentang Bunda Maria, Bunda yang kita kasih bersama, itu sama seperti makan bubur ayam tanpa ayam dan lauk pauknya. Oleh karena itu, mari kita kembali ke kitab suci terlebih dahulu sebelum kita masuk bagaimana kita melihat doa yang sangat populer ini. Ya, kalau Anda mempunyai kitab suci, saya kira orang Katolik yang baik punya kitab suci, ya, yang mudah-mudah mungkin ada di dalam handphonenya. Silakan persiapkan dari Injil Lukas. Kita akan melihat sebagai patokan di sini. Jadi Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 26 sampai 45. Ya. Di sini kita mengenal Maria pertama kali dari kitab suci. Ini sebagai satu catatan juga untuk bagi orang Katolik untuk mengenal Maria harus pertama-tama mulai dari kitab suci. Bahayanya kalau mengenal Maria pertama-tama dari devosi itu nanti akan menjadi kritik bagi saudara-saudara kita dari gereja saudari kita yang lain, ya. Maka mari kita mengenal sungguh-sungguh dari kitab suci terlebih dahulu, lalu kemudian kita masuk mengapa gereja mengembangkan tradisi yang sangat indah berupa doa Rosario. Ya, doa ini bulan Rosario, ya. Baik, mari kita melihat dari Injil ini. Anda bisa membaca sendiri nanti perlahan-lahan lagi. Saya akan memberikan beberapa catatan yang sangat penting untuk memahami Injil ini. Ya, Maria diperkenalkan pertama kali dalam Injil Lukas ini. Dan di situ dikenalkan seorang gadis. Nah, kalau seorang gadis, Malaikat Gabriel, ini malaikat yang agung yang berada di hadirat Allah, tidak pernah muncul kalau tidak ada sesuatu yang sangat-sangat urgent dan penting. Dan ini muncul dalam sejarah
dan berhadapan muka dengan seorang gadis. Nah, kalau kita, gadis saja biasa itu, ya, bagi kita biasa-biasa saja. Ini tidak biasa, maka harus kenal kitab suci. Yang disebut Parthenos itu umurnya antara 12 maksimal 14 tahun. So, perjalanan iman Maria dimulai dengan usia semuda itu. Ini penting sekali ya. Catatan yang besar untuk kita ya, terutama kalau ada anak-anak muda melihat di sekarang ini, perjalanan Maria dimulai pada waktu usia sekarang itu SMP, baru lulus SD, karena waktu itu adalah waktu bertunangan, waktu perkawinan. Nah, dia mengalami, nah ini nanti yang kita ulang-ulang dalam doa rosario yang kita cintai adalah doa Salam Maria. Kalau ditanya oleh teman-teman kita dari tempat lain, kamu itu ngarang-ngarang doa, gereja Katolik itu ngarang-ngarang doa sendiri. Tidak, semuanya berdasarkan kitab suci. Dari mana kata Salam Maria? Itu yang ngomong adalah malaikat Gabriel. Kalau ditanya dari mana itu, yang ngarang siapa? Yang ngarang malaikat Gabriel. Bilang beritahu gitu. Itu malaikat Gabriel yang berkata demikian. Bahkan kata salam yang dipakai itu bukan shalom, salam biasa-biasa saja, yang artinya adalah segala sesuatu yang baik dan sebagainya besertamu, tetapi dipakai kata Yunani yang luar biasa, chaire. Kata chaire ini maknanya dalam sekali dan tidak diucapkan untuk gadis desa umur 12-14 tahun yang miskin itu. Tidak akan mungkin diucapkan begitu. Tapi but anyway, Gabriel, utusan surgawi yang maha tinggi, memakai salam yang hanya direservasi bagi kalangan kerajaan, bagi gadis desa ini, Maria. Dan segera setelah mengatakan, Haire, dia sebut, engkau penuh rahmat. Kalau ada gadis desa mendengar itu, atau kita diam-diam lagi di rumah ibu-ibu, bayangkan kalau itu mengatakan penuh rahmat. Ada apa ini? Pertama, salam itu pun sendiri sudah mengejutkan. Lalu kedua, ada penuh rahmat. Apa yang terjadi? Nah, menjawab keraguan Maria atau menjawab keheranan Maria itu, apa yang terjadi? Malaikat Gabriel memberikan kabar yang bagi saya, atau kalau Anda baca Injil sungguh-sungguh, ini kabar yang shocking sekali. Pertama, Maria diminta untuk mengandung, dan anaknya akan disebut anak Allah yang maha tinggi. It's impossible. Tidak mungkin. Dan anaknya itu akan menduduki tahta Daud, katakanlah menjadi presiden. Sudah anak Allah, jadi presiden, kamu akan mengandung. Ini apa-apaan? Salam ini apa-apaan? Tapi ini yang terjadi pada Maria tuh. Nah, permulaan iman Maria dimulai dengan pergumulan yang sangat mendalam. Ada apa? Utusan surgawi yang mulia memberikan salam yang aku tidak mengerti. Lalu Maria menanggapi dengan pertanyaan yang sangat sangat-sangat normal sebagai seorang gadis desa. Ya, dia akan bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Karena apa? Karena aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Yusuf yang adalah tunanganku. Meskipun sah-sah saja sebetulnya, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa. Bagaimana itu mungkin terjadi? Nah, malaikat memberikan kabar lagi yang bagi kita senyum-senyum karena kita mendengar kata Roh Kudus. Maria tidak mengenal itu. Roh Allah sendiri akan menaungi dan anak itu, it's too much. Nah, di dalam imannya yang dia tidak mengerti, Maria menjawab
Iya, jadilah padaku menurut perkataan. Nah ini, kalau nggak ngerti, seneng nih suster-suster kadang-kadang itu, kalau mau bekal ngutip kata-kata ini, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara sekalian, ini bukan main-main, kata-kata ini bukan kata main-main. Mengapa? Ini omong kosong kalau kata itu main-main. Yesus di Taman Getsemani mengucurkan darah untuk mengatakan jadilah kehendakmu. Maria dengan tenang mengatakan itu seperti di lukisan-lukisan, tenang sekali mengatakan jadilah padaku menurut perkataanmu. No. Nah, di sini indahnya. Mengapa? Maria dicatat oleh banyak penulis kitab suci sebagai orang yang taat, gadis yang taat pada hukum Taurat. Dan dia tahu hukum Taurat. Apa bagi orang yang kedapatan hamil tanpa suami? Dirajam sampai mati. Mati karena malu dan mati karena kesakitan. Dan membawa aib bagi keluarga. Siapa yang percaya bahwa Maria akan hamil oleh Allah? Nanti dalam kitab suci pun, dalam Injil Matius pun dikatakan, Yusuf pun tidak percaya sebelum Allah ikut campur dalam mimpinya. So, gadis ini harus menanggung sekian berat. Orang Katolik katakan ikut Yesus senyum sekali, ada penuh kedamaian, terus hello, Yesus nggak mengatakan itu. Kalau Yesus mengatakan kalau mau ikut aku, panggulah salib. Nah, Maria memulai perjalanan imannya. Mengapa kita menghargai bunda kita ini begitu besarnya? Karena dia memulai perjalanan imannya dengan sekian dalamnya. Risiko yang dia katakan iya adalah risiko mati. Mati secara tidak hormat. Dalam kegelapan itu, dia berkata, aku ini adalah hamba Allah. Jadi padaku menurut perkataan. Nah, ini ada satu kata yang saya tidak lihat, tapi nanti dicatat oleh Paus Benedictus dalam bukunya Jesus of Nazareth. Setelah Maria berkata begitu, ada tepuk tangan, hei semua. Nah, Injil mencatat dan itu membuat saya merinding. Malaikat pergi meninggalkan dia sendirian. Ada hal-hal rahasia iman yang kita tidak bisa share dengan orang lain, yang harus kita tanggung sendiri bersama Allah. Wow, ya, ini dalam sekali perjalanan hidup. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kalau kita stres, cenderung diri kita itu menutup diri, kan? Menutup diri dari orang lain, tutup pintu. Anak-anak muda, leave me alone. Kalau lihat film itu, biarlah saya sendiri. Tutup pintu, tidak mau sharing apa-apa. Tidak mau bahkan boro-boro berbuat baik pada orang lain. Oh, untuk diri saya sendiri, saya sudah repot. Ngapain ngulung orang lain? Maria, gadis 12 tahun ini, dalam kesusahannya, ketika dia masih mencerna rahmat Allah yang tidak dimengertinya itu, ya, tapi Sang Juru Selamat sudah ada dalam rahimnya, dia memutuskan untuk tidak mengurung diri. Dia memutuskan untuk pergi, berjalan puluhan, hampir 100 km lebih, turun dari Nazaret, pergi untuk membantu Elizabeth yang sedang hamil tua. Wow, ini tindakan sosialnya. Perjalanan yang harus dijalani itu tidak mudah, tapi anyway dia jalani. Dan ketika sampai disitulah wanita sederhana ini penting untuk orang-orang karismatik ini yang ada di depannya ini. Ya, wanita ini dia tidak ikut
SHBDR, tidak ikut apa-apa. Maria dalam kesederhanaannya, dalam kegelapan imannya, dia mau membantu Elizabeth. Dan ini yang penting, Elizabeth, ya, Maria tidak mengurungkan tangan untuk berdoa. Maria tidak mengucapkan sesuatu apa-apa, tapi kehadirannya saja sudah membuat Elizabeth bergetar, penuh kegembiraan, dan anaknya melonjak kegembiraan. Dan kata-katanya keluar, siapa aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Wow. Gak sok hebat-hebat, saya bisa bahasa roh, saya bisa ini, sehingga saya itu orang hebat, penuh Roh Kudus. No, Maria dalam kesederhanaannya, ia membawa roh, membuat orang lain melonjak kegirangan, bahkan bayi pun melonjak kegirangan. Dan kata-kata Mater Dei, Ibu Tuhanku, itu dari mulut Elizabeth. Kalau nanti ditanya oleh orang lain, dari mana kamu katakan Ibu Tuhan? Itu Elizabethnya ngomong. Kalau tidak setuju ya hapus saja kitab sucinya. Ya, saudara sekalian, luar biasa. Ya, lalu dari situ lahirlah Magnificat. Ya, mungkin Anda sudah dibahas oleh Bapak Uskup ya tentang Magnificat. Saya lihat temanya. Ya. Pujian Maria yang begitu indah itu. Apakah sampai di situ selesai? Enggak. Nanti harus menghadapi Yusuf yang mau menceraikan dia. Setelah Yusuf yakin, dia harus lahir di kandang. Itu susah. Anak Allah kok lahir di kandang. Setelah itu harus mengungsi ke Mesir. Anak Allah kok dikejar-kejar politikus brengsek. Lalu kemudian kehilangan Yesus. Lalu ketika Yesus sudah dewasa, ia harus menjadi seorang janda yang sendirian, melihat anaknya atau mendengar anaknya ke sana kemari menyembuhkan, dikatakan anaknya gila. Dan luar biasa, nanti semuanya memuncak dan pertemuan yang ditunjukkan lagi, Maria dan Yesus itu ada di kaki salib. Di kaki salib, bayangkan, malaikat Gabriel mengatakan anak ini akan menjadi raja. Anak ini akan disebut anak Allah. Tapi bayangkan betapa gelapnya Maria di situ. Ketika ia melihat anaknya ini yang dihukum salib. Nah ini kalau ngomong tentang hukuman salib, kita bisa ngomong berjam-jam. Ini hukuman yang brengsek, hukuman untuk penjahat yang paling jahat. Makanya Paulus tidak disalibkan. Ya, itu untuk mempermalukan orang. Dan sengsaranya luar biasa. Maria melihat itu di kaki salib. Tapi saya gemetar membaca Injil Yohanes bab 19. Tidak dikatakan Maria pingsan, tidak dikatakan Maria menangis, tidak dikatakan Maria bingung, tidak dikatakan Maria marah, tapi dikatakan di kaki salib berdiri ibunya. Berdiri, tegak, dalam kegelapan. Dia tetap berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut sabda. Oh, luar biasa. Maria, makanya dari itu, iman ini tidak jauh beda dengan iman Bapak Abraham, atau bahkan melebihi iman Bapak Abraham. Dan pandangan terakhir kita menemukan Injil di dalam kitab suci tentang Maria. Ketika semuanya sudah selesai, kebangkitan selesai, Yesus sudah naik ke surga, di mana Maria? Dia hadir bersama dengan para rasul di ruang atas, menanti hadirnya Roh Kudus. Saya
menerjemahkan atau menafsirkan peristiwa itu karena dia mengandung dari Roh Kudus, seolah-olah dia menemani para rasul ini untuk menyambut kehadiran Allah yang sudah mengubahnya menjadi ibu Tuhan. Dan lihat nanti sesudah Pentakosta, luar biasa berapi-apinya para rasul. Maria kemudian menghilang menjadi pendoa yang luar biasa. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itulah Bunda Gereja yang kudus sangat-sangat menghormati Maria. Maria ini bukan sekedar pengabul doa seperti kebanyakan orang Katolik memikirkan itu. Orang Katolik tidak memikirkan lebih jauh dari itu. Saya punya teman tuh lucu, dia pertama tidak punya anak, lalu karena dia punya duit, dia terus kemudian lama-lama anaknya banyak itu. Kalau ke gereja anaknya 5 jejeran, penuh semua bangku gereja dari ujung ke ujung. Jadi anaknya 5, terus mama papa ini kan penuh bangku gereja. Terus saya tanya, loh kok bisa kamu penuh gitu Bang? Dia mengatakan gini, iya Romo, waktu telur, ya, di Lourdes itu ada orang jualan lilin dari yang kecil sekian, yang panjang sampai lilin yang ini gedenya 2 meter panjangnya. Nah itu saya beli yang 2 meter itu Romo, saya nyalakan. Terus lupa matikan, terus anaknya keluar. Terus setiap hari anaknya keluar terus. Dan dia ngajak guyon gitu dan sebagainya. Nah, itu bilang itu kalau kamu memikirkan, rasakan kalau doamu dikabulkan ya. Nah, saya bilang gitu. So Maria bukan supermarket yang ngomong sama Yesus, Yesus ini ada doa kayak gini, tolong dikabulkan. No. Tidak seperti itu. Itu boleh, saya tidak mau melarang. Itu boleh, tapi itu kedua ke 10 mungkin. Tapi orang Katolik tidak pernah melihat Maria kitab suci yang beriman dan menjadi contoh imannya. Dan untuk alasan itu, gereja terus-menerus menoleh dan lari pada Maria. Yang dilihat cuma mujizat tok, tapi tidak melihat pesan. Itu dari yang saya repotkan. Senang pergi keluar, pergi kemana, tidak melihat pesan. Nggak usah ke sana kemari. Pesan yang dia minta adalah bertobatlah, kembalilah pada putraku. Itu pesannya di mana-mana begitu. Nah, saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi putra-putri Maria, kita mesti meneladan Bunda kita. Kalau nggak gitu, ya udah Maria itu pemilik supermarket rahmat aja. Nah, karena iman Maria yang begitu besar ini dalam perjalanan waktu, dalam sejarah, gereja ini memberikan penghormatan. Dan salah satu penghormatannya, bentuk penghormatannya adalah doa yang disebut rosario. Saya mesti ngantongi terus, ini punya rosario ini, saya katakan, ini kebetulan hadiah dari Bapak Suci. Nah, rosario, Anda semua familiar dengan doa kayak gini. Ya, orang Katolik kalau tidak familiar ya lucu dengan doa ini. Nah, kalau ditanya, apakah rosario itu wajib? Jawabannya jelas, enggak wajib. Nah, saya dengan judul The Power of Rosary, itu saya agak kritis dengan judulnya ya. The Power of Rosary, what is that? Jadi jimat? Itu bukan tujuan gereja. Kami dari tradisi Karmel, kami mempunyai yang disebut skapulir, coklat. Ini bolak-balik saya juga menyerangkan pada umat yang memakai ini, dan sangat terkenal sekali apalagi di Latin Amerika, supaya tidak menjadi jimat.
ini lagi bentuknya ini seperti gini nih, bisa-bisa jadi jimat. Padahal ini adalah lambang skapulir, memakai pakaian yang dipakai Bunda Allah dan lambang salib. Jadi wajib enggak doa rosario? Enggak wajib. Kalau enggak doa rosario masuk surga enggak? Ya masuk saja. Bisa saja, terserah Tuhan Allah. Wajib enggak pakai skapulir? Enggak wajib. Yang wajib sakramen. Untuk menunjukkan bahwa rosario, skapulir, dan sarana-sarana yang lain-lain itu hanya sarana berdoa. Sarannya itu baik enggak? Baik. Tetapi harus dimengerti makna yang di dalamnya. Kalau kamu tanya saya pribadi, bagaimana? Saya mencintai doa rosario ini, saya cintai sekali. Sebagai Karmelit, saya memakai skapulir, tapi bukan yang kecil ya, yang besar, karena bagian dari habit kami, bagian dari jubah kami, dan rosario ini selalu saya kantongi kemana-mana. Nah, apa manfaat sebetulnya yang kamu katakan power? Saya tidak setuju dan menentang sekali kalau disebut power itu hanya sebagai jimat. No, tidak pernah gereja mengajarkan power itu sebagai jimat, rosario itu sebagai jimat, tetapi sebagai sarana doa yang sangat efektif, sarana doa yang sangat baik. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari doa rosario ini? Kita bisa bersama-sama dengan Maria belajar beriman kepada Yesus. Kalau kita doakan, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ingat Injil yang baru kita renungkan tadi. Bagaimana perjalanan gadis ini dalam beriman. Saret sampai Golgota. Maka Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kita meminta doa supaya kita bisa berjalan seperti Dia berjalan untuk mengikuti Yesus. Ingat ya, dari semua penampakan, kalau saya baca semua isinya, adalah pesannya adalah bertobat dan kembalilah pada Putra. Tidak ada yang lain. Kita aja yang bingung, cari airnya di sini, airnya di sana, kalau ada airnya. Kalau cari-carian air itu dan sebagainya. Nah, saya mau tanya sekarang yang suka menjimat-jimatkan air dan sebagainya. Lourdes itu atau biasanya orang Indonesia bilang Lourdes. Lourdes sama Fatima itu lebih kuat mana, ayo? Fatima tidak ada airnya. Nah, kan gila kan kalau pikirnya kayak gitu. Nah, just stop the nonsense gitu ya. Jadi kamu tidak perlu ke sana pun bisa berdoa di kamarmu gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan ya pergi saja, sambil jalan-jalan kan juga enak. Jadi bagi yang tidak sempat pergi ke Lourdes, tidak sempat pergi ke Fatima, nggak usah iri, nggak usah bingung, nggak usah nabung-nabung terlalu banyak. Kalau ada rezeki ya oke lah. Ya, lalu bersama dengan rosario kita bisa merenungkan sejarah keselamatan Allah. Ada peristiwa sukacita, ada peristiwa sedih, ada peristiwa mulia, ada peristiwa terang. Nah, kalau peristiwa itu dihayati sambil berdoa, luar biasa. Simple. Doa ini sangat menenangkan ya, nggak kaken macem, nggak kaken terlalu macam-macam. Untuk doa rosario itu nggak usah ikut seminar, nggak usah ikut apa, kita doain aja. Siap-siap orang bisa. Tapi yang penting, doa ini mendidik kita untuk masuk dalam karya keselamatan Tuhan Allah. Oh, Tuhan telah menebus aku bangkit dari mati. Maria bangkit dari kubur, naik ke surga.
renungkan itu, Roh Kudus turun atas para rasul, kita doakan. Sambil berdoa, kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tapi memohon doa bagi orang lain. Dan saya kira itu yang diminta oleh Bunda kita. Doa ini sederhana dan terus-menerus diulang dengan indahnya. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Katolik, kita mesti sungguh-sungguh kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mendoakan sesuatu, harus tahu maknanya yang lebih dalam, bukan sekedar permukaan saja. Ya, harus tahu maknanya lebih mendalam. Saya waktu ada pertemuan para karmelita awam itu, saya terinspirasi dari doa Rosario. Saya bikin konferensi pada internasional ya. Lalu saya doa Rosario dan peristiwa mulia itu memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan that's it, itu yang diinginkan oleh gereja, supaya doa ini memberikan inspirasi. Selain doa itu sendiri memberikan kekuatan, doa yang sederhana. Apalagi doa-doa yang sangat mendasar. Nah, saya ingat pada waktu saya masih SD, SMP, SMA ya, waktu masih di rumah, itu di lingkungan kami sering kali kalau tidak pernah absen itu ya, Mei, Oktober itu selalu doa Rosario. Dan itu pengalaman indah sekali. Pengalaman yang lucu-lucu di sana dengan orangnya, orang-orang tuanya, mudikannya. Kadang-kadang ada romo datang memberikan renungan, tapi pengalaman kebersamaan dalam doa Rosario itu luar biasa. Luar biasa. Ada pengalaman yang indah dalam kebersamaan, menyebut nama Bunda kita berulang-ulang. Berulang-ulang dengan sederhana. Yang lebih penting daripada semuanya itu adalah komunitas dibentuk. Komunitas yang nanti saling menguatkan ya dalam perjalanan hidup, saling mendoakan dalam perjalanan hidup. Oh, ini si Ibu Irma lagi sakit, ya kita doakan 3 kali Salam Maria. Oh, si Alphonse ini mau ujian, nanti 3 kali Salam Maria kita gunakan. Kemudian saling mendoakan, saling mendukung. Terus biasanya ya buat orang datang waktu doa lingkungan kan, kalau ada makanannya enak datang lebih banyak. Nah, ya nggak apa-apa, waktu kalau kamu baca kisah para rasul bab 2 itu, orang-orang datang dan memecahkan roti bersama, makan bersama. Ekaristi itu kan gitu ceritanya. Ekaristi kan makan bersama, ya nggak apa-apa. Oh, di tempatnya Bu Soima ini sotonya enak, batangnya banyak. Di tempat saya, karena mama saya pintar masak dulu, mesti rame, mesti rumah tuh sampai di luar-luar begitu ya. Kita mesti siapkan piring banyak. Tapi menyenangkan sekali membentuk komunitas. Sederhana, gak macam-macam. Ya gak macam-macam, sederhana. Gak neko-neko. Simple. The power of Rosary. Tak kira juga bermula dari kesederhanaan Maria, gadis Nazaret itu. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada yang dalam kisah-kisah mungkin Anda lihat di internet, nanti ini melindungi dari perang, melindungi dari ini dan itu, lingkaran Rosario dan sebagainya. Oke, saya tidak melihat itu. Hati-hati kalau menganggap ini doa sebagai magic. Karena satu waktu, ini ada cerita yang lebih pastoral ya. Satu waktu ini saya ketemu dengan seorang ya, setelah kami mempersiapkan suatu konferensi di Jakarta ini. Jadi orang Jakarta ini, katanya orang hebat-hebat di Jakarta. Lalu ketemu saya seorang ibu, katanya, Romo, doa Rosario itu powerful. Itu pakai bahasa Inggris, powerful. Tak kira ini ya, apa powerful?
Iya, Romo, sungguh-sungguh dahsyat, Romo Anon. Oke, Ibu bisa sharing sedikit tentang dahsyatnya doa ini. Saya mulai agak curiga dengan yang powerful itu. Iya, Romo. Saya itu loh kalau benci sama tetangga saya itu tak rosario, Romo. Salam Maria, biar Salam Maria. Jadi doanya ini untuk mendoakan supaya tetangganya bangkrut, tetangganya celaka dan sebagainya. OMG. Oh my God. Is that a prayer? Apakah itu doa? Itu bahayanya kalau ini dianggap sebagai jimat. Saya kelilingi itu doa dengan doa. No, no, no. Itu tidak diajarkan oleh gereja. Doa ini sebenarnya memberikan kekuatan yang besar. Doa ini mengajar kita untuk menjadi seperti Maria. Saya pribadi mempunyai pengalaman. Pada waktu saya masih frater, ini dengan doa rosario, karena doa ini saya cintai sejak kecil ya. Saya sudah cerita tadi bagaimana dari SD itu doa lingkungan, punya rosario sendiri dari plastik. Dulu dikait dari plastik tok. Tapi itu sangat nah, itu saya sering punya rosario gitu ya. Saya punya kebiasaan dulu waktu kalau kami meditasi di Biara Karmel itu meditasi satu hari itu 2 kali, jadi 30 menit. Nah, ini saya menjelang tahbisan itu jadi sudah frater senior. Kami diajak untuk melihat diri, lalu saya lihat diri saya sendiri, keluarga, teman-teman, studi dan semua. Tidak ada masalah. Artinya masalah selalu ada ya, tapi tidak ada masalah besar yang menghambat, yang buat saya stres dan sebagainya. Masalah tenang sekali. Ya udah, waktu itu udah satu sore saya dalam meditasi sering sambil jalan gitu saya doa rosario. Kalau saya tidak di depan kapel, di taman. Hari itu saya doa rosario, gak masuk. So what's going on? Gak apa-apa. Nah besoknya meditasi juga di kapel nggak masuk. Ada apa ini ya? Saya bilang ini nggak biasa kayak gini. Sakit? Enggak. Sehat-sehat semua. Studi saya cek lagi nggak ada masalah dengan romo-romo, dengan frater-frater ini nggak ada masalah. Ada apa? Tapi kemudian makin hari makin nggak enak gitu. Sampai satu waktu ada timbul keraguan yang besar. Wah ini bahaya. Ketika saya kemudian renungkan bahaya. Keraguan yang besar yang tidak menyentuh panggilan, ya, tapi disentuh yang paling dasar. Seolah-olah ada pertanyaan, kamu percayakah pada Allah? Wah, ketika saya mendeteksi itu, ini bahaya. Ini serangan si jahat yang luar biasa yang mau meruntuhkan iman. Wah, ya itu saya katakan. Apakah lalu saya ngambil doa rosario lalu hilang semuanya? Enggak, karena saya pun doa rosario tidak bisa. Pengalaman Santa Teresa juga kayak gitu. Ada banyak kayak gitu ketika dalam kegelapan seperti begitu, kadang-kadang kita doa tidak bisa. Apa yang saya buat? Ini saya pegang terus. 7 hari. Tidak bisa ngomong apa-apa, tapi saya pegang. Engkau tahu Bunda, engkau berdoa bagiku, engkau tahu Tuhan, aku mau setia padamu dan mau percaya. 7 hari. Rosario ini tidak lepas dari tangan saya. Dan lepas pada akhir. Wah, that's an attack ya. Jadi keraguan besar dalam iman itu it's very dangerous. Kuasa Roh Kudus, kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang doa ada di sini semua itu yang melindungi saya, melindungi kita semua. That's the power of the rosary. Bukan sebagai jimat, tetapi sarana yang luar biasa untuk kita dapat berdoa.
untuk kita dapat meneladan bunda kita yang kita cintai. Nah, saudara sekalian, saya mengajak Anda sekalian untuk tetap mencintai tradisi yang sangat indah ini dari gereja. Kalau bisa dibawa terus rosarionya, dikantongi, yang dari plastik aja nggak apa-apa. Kalau kemana-mana yang mahal-mahal kan emang hilang nanti. Yang penting kan doanya. Kalau nggak ngantongi dia, doa pakai tangan, pakai apa. Tapi yang penting di sini kekuatan doa, kekuatan selalu berada di hadirat Allah, kekuatan selalu mengikuti kehendak Allah. Seperti apa? Seperti yang sudah dicontohkan oleh bunda kita sendiri. Maria, perawan yang mulia. Bunda Allah, bunda yang penuh rahmat. Semoga kita menjadi orang-orang Katolik yang hidupnya mendalam, tetap mencintai rosario, tetapi memahaminya dengan lebih dalam lagi, dan tidak melihatnya hanya sebagai jimat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda dan Bunda Maria selalu mendoakan Anda sekalian. Amin. Terima kasih juga Romo Beni. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah diberkati secara luar biasa tadi melalui firman Tuhan. Saat ini mari kita kembali teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebelumnya kita mau berdoa bagi persembahan kita malam hari ini. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Dari awal kami mengikuti persekutuan doa ini. Hingga kami boleh mendapatkan pengajaran firman-Mu yang sungguh membuat iman kami boleh semakin bertumbuh. Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Berkat-Mu Kau curahkan bagi anak-Mu Romo Beni yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Kau berkati kesehatannya Bapa. Kau berkati setiap pelayanannya. Dimanapun dia menyampaikan kabar sukacita-Mu, sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari Tuhan, Engkau yang mau taruh di dalam hati kami. Seberapa banyak kami boleh memberikan malam hari ini. Engkau yang taruh kerinduan di dalam hati kami. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu selalu. Bapa, malam hari ini kami juga bersatu hati. Kami berdoa bagi bangsa kami. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita naikkan doa ini. Bapa, saat ini kami bersatu hati. Berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami, pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berikan persembahan bagi Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sungguh kami bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, bersyukur kalau malam hari ini persekutuan doa ini sungguh boleh berjalan dengan lancar. Mari saya mau mengundang kita semua mengangkat tangan kita mau katakan, Tuhan, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oh, haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih kepada Romo Beni, kami mohon untuk menutup di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu, sehingga pada bulan Maria ini kami boleh merenungkan Injil suci-Mu, di mana kami boleh mengenal Bunda-Mu, Bunda Maria, yang menjadi Bunda kami semua, secara lebih dalam. Semoga ya Bapa, pengenalan kami itu akan kami perdalam lewat doa rosario kami, sehingga kami dapat meneladani imannya dalam mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Sehingga setiap jalan kami boleh meneladan Bunda kami untuk mengatakan iya pada setiap kehendak-Mu yang sering kali sulit
kami kenali. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar seperti Engkau membantu Maria dengan rahmat-Mu, akhirnya kami boleh sampai kepadamu dengan selamat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu, semoga saudara sekalian, seluruh anggota keluarga, hidup, pekerjaan, karya, studi, dan segala-galanya dari hidup Anda dipimpin, dipenuhi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.